Halo guys, kembali lagi bersama Kunandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film langka yang berjudul They Came Back 2004. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dimulai dengan berlatar tempat di ibu kota negara Prancis, di mana suatu hari kerumunan orang mati yang dihidupkan kembali mulai berjalan keluar dari kuburan. Tidak dapat dijelaskan sebenarnya ini fenomena apa, tapi yang pasti mereka terus berjalan menyusuri jalanan. Para pengamat yang menyaksikan fenomena aneh ini pun hanya bisa takjub sendiri ketika mengetahui kalau kerumunan itu semakin banyak. Alhasil, para dewan kota langsung mengadakan sebuah pertemuan demi membahas masalah tersebut. Mereka juga sama bingungnya dengan orang-orang biasa, yang dimana wali kota mengungkapkan bahwa seluruh dunia sedang menghadapi situasi serupa seperti saat ini serta tidak ada yang tahu penyebabnya apa. Perkiraan awal bahwa ada lebih dari 70 juta pria beserta wanita telah dihidupkan kembali di seluruh dunia dan perhitungannya masih berlanjut sampai saat ini, yang kemungkinan besar akan terus bertambah banyak setiap harinya, setiap detiknya. Di kota mereka sendiri, hampir 13.000 orang mati telah hidup kembali dan keluar dari kuburan. Fenomena unik itu juga diamati terus dan berlangsung selama 2 jam lamanya. Setelah dicari tahu, ternyata mereka yang kembali adalah para pria dan wanita yang telah meninggal dalam 10 tahun terakhir. Mengacu pada daftar kematian, ditemukan bahwa kerumunan terdiri dari orang-orang dengan segala usia. Tetapi lebih dari 65% di antara mereka berusia di atas 60 tahun. Terlebih, mereka semua yang bangkit dari kematian telah kembali dalam keadaan sehat serta sangat jauh berbeda dari kondisi mereka sebelum kematian. Untuk menjauhkan orang-orang ini dari jalanan dan memberi mereka perlindungan, wali kota meminta bantuan kepada seluruh komunitas setempat untuk saling berkolaborasi. Dia mengatakan bahwa sangat penting untuk menyatukan semua orang yang kembali agar orang-orang itu bisa diidentifikasi ulang. Setelah diidentifikasi, barulah mereka dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Itu semua harus dilakukan karena sekarang ini mereka telah resmi menjadi warga negara lagi serta berhak mendapatkan hak asasi manusia. Lalu, para dewan bersama-sama sependapat bahwa negara harus menahan orang-orang yang kembali di sebuah asrama selama 3-6 bulan. Tak lama kemudian, asrama pun mulai disiapkan secara cepat dan juga efektif. Yang kali ini, setiap individu akan ditempatkan sesuai dengan jenis kelamin maupun usia mereka masing-masing. Sebagai contoh, salah satu orang yang berhasil hidup kembali adalah mendiang istri dari si wali kota yang bernama Martha. Melihat hal ini benar-benar nyata, seorang anggota Dewan Kota yang bernama Isyam pun sengaja menggunakan momen tersebut untuk mencari putranya yang telah hilang sejak beberapa tahun lalu. Dia dan istrinya yang bernama Veronica sengaja pergi ke salah satu asrama demi mencari anak kesayangan mereka. Namun dalam perjalanan, mereka mulai melihat banyak sekali orang mati yang telah kembali dan sedang diwawancarai satu sama lain. Pada titik ini diketahui sudah bahwa mereka tidak lagi memiliki emosi sama sekali. Dan sampai pada akhirnya, satu-satunya putra kesayangan Isyam pun mulai muncul secara mendadak. Jelas, dari sinilah kedua orang tuanya pun langsung terkejut pada saat itu. Begitu juga dengan si wali kota yang kali ini akan bertemu dengan Martha alias mendiang istrinya. Tapi aneh, Martha malah bertindak seolah-olah ia tidak pernah mati dan balik bertanya kepada si wali kota, "Kenapa kamu lama sekali pulangnya?" Pada situasi berbeda, staf wali kota yang bernama Rahel pun sudah bersiap diri untuk menyambut kedatangan suaminya yang bernama Matteo. Matteo ini sendiri sebenarnya telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Yang dimana dengan kembalinya mendiang suami, Rahel pun ragu apakah ia akan memperlakukan suaminya seperti biasa atau dengan perlakuan yang berbeda. Kemudian, scene berpindah kepada para dewan kota yang sedang mengadakan pertemuan lagi setelah beberapa hari. Mereka sekarang khawatir tentang potensi adanya peningkatan pengangguran serta masalah kependudukan di masa depan. Selain itu, mereka yang kembali juga bergerak dengan sangat lambat dan mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik.
yang berarti orang-orang tersebut tidak lagi bekerja seefisien seperti di saat mereka masih hidup. Para dewan juga membahas bahwa sejauh ini mereka memiliki gejala yang serupa dengan orang-orang yang terkena gegar otak parah, seperti disorientasi, gangguan tidur, dan juga berkeliaran tanpa arah tujuan. Namun, untuk beberapa alasan aneh, fungsi motorik mereka ternyata tidak terganggu sama sekali. Setelahnya, kita diperlihatkan kepada Matteo yang telah kembali ke pekerjaannya sebagai seorang arsitek. Hanya saja, Matteo yang sekarang benar-benar sangat lamban dan hanya berbicara ketika orang memulai pembicaraan terlebih dahulu. Tidak sampai di situ, Matteo juga sering berjalan ke arah hutan pada malam hari tanpa satupun alasan yang jelas. Para peneliti percaya bahwa orang-orang itu mungkin saja sedang mencoba mencari tempat yang familiar sebagai respon dari pengalaman traumatis saat mereka sekarat. Untuk mengatasi masalah ini, seorang dokter bernama Gardet pun mulai mengembangkan sebuah obat penenang yang dapat bekerja secara cepat. Ia juga melatih penjaga keamanan di asrama tentang bagaimana cara menghentikan mereka dari berkeliaran secara random ke arah hutan. Esok harinya, sambil mengamati orang-orang yang tidur kembali, Dr. Gardet tidak sengaja melihat si Matteo yang sedang berdandan dan berjalan keluar. Para penjaga keamanan mengklaim bahwa dia sering melakukan ini setiap malam serta diulangi terus secara rutin. Maka dari itulah, ia pun sengaja mengikuti Matteo yang bepergian pada hari tersebut. Di sana, si dokter mulai melihat sekelompok orang yang telah kembali sedang mengadakan sebuah pertemuan. Belum puas dengan pertemuan itu, Rahel yang pulang kerja pun mulai dibikin sadar setelah ia melihat sang suami sedang mengikutinya berjalan pulang. Sambil dipantau terus oleh Dr. Gardet, pergerakan Matteo tetaplah menjadi fokus utama sampai hari ini. Usut punya usut, ternyata Rahel sangat-sangat merasa tidak nyaman untuk berada di dekat suaminya. Yang dimana hal itu pun langsung membuatnya pergi ke kamar dengan alasan ingin istirahat. Sedangkan di sisi lain, si wali kota sengaja mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kembalinya mendiang istri alias Martha. Namun lagi-lagi di saat pesta itulah tanpa alasan yang jelas Martha langsung pergi berjalan menuju ke arah hutan. Sama seperti apa yang dikatakan oleh para penjaga asrama, pengasuhnya Martha berkata kalau majikannya itu selalu berjalan ke arah hutan sepanjang malam. Lantas, si wali kota mulai tertarik untuk mengikuti istrinya dan kembali mencoba untuk membawanya pulang. Akan tetapi, tetap saja Martha malah terus berjalan tanpa satupun penjelasan yang begitu pasti. Di malam harinya, terlihat kalau Rahel sengaja mendekati Matteo agar bisa menciumnya. Tanpa disadari, kegiatan pasutri itu ternyata sudahlah dipantau oleh Dr. Gardet yang sedang asik memata-matai mereka berdua. Sembari terus melakukan observasi, para dewan yang terus bekerja juga mulai mendapatkan fakta dari seorang wanita. Wanita itu memberikan statement bahwa orang-orang yang telah kembali memiliki suhu tubuh lebih rendah dari orang normal. Oleh karenanya, kamera termal pun menggambarkan suhu mereka dengan gambar warna putih. Disinilah Dewan langsung memutuskan untuk mengamati aktivitas mereka semua melalui kamera pengintai yang berada di setiap balon udara panas serta tersebar ke seluruh kota. Tujuan utamanya tentu saja untuk mengetahui lebih banyak tentang pertemuan malam yang sering diadakan oleh para mendiang. Tidak butuh waktu lama, laporan pertama pun sudahlah tiba dan didapatilah sebuah fakta kalau orang-orang itu rutin berjalan kaki setidaknya 9 km per hari. Lalu kita berpindah lagi kepada Rahel dan Matteo yang sedang berjemur di tepi danau. Masih sama seperti sebelumnya, Rahel terus-terusan merasa ragu dengan si suami yang tidak lagi bertindak seperti orang normal. Perbedaan perilaku itu jelas saja sangat mudah diketahui apabila mereka semua sedang berada di lingkungan umum. Dengan lugasnya, fakta tersebut juga dijelaskan kembali oleh Dr. Gardet yang juga terus-terusan memantau keberadaan Matteo. Singkat waktu, di tempat kerjanya terlihat kalau Matteo baru saja menyerahkan pekerjaan kepada si bos. Tapi sayang, laporannya tersebut tidaklah masuk akal bagi manusia normal. Dijelasin juga, Matteo tetap saja tidak mengerti kesalahannya ada di mana. Alhasil, jabatan Matteo pun langsung diturunkan lagi ke bagian paling bawah sebagai bentuk hukuman atas apa yang sudah ia perbuat.
Dalam pertemuan Dewan Kota berikutnya, kali ini para dewan berani menyatakan bahwa orang-orang yang telah bangkit mampu meniru ekspresi orang hidup. Atas dasar, semua itu dilakukan sesuai dengan apa yang mereka ingat sebelum benar-benar menghadapi kematian. Dan yang bikin beda, di fase ini mereka sama sekali tidak mampu melakukan pekerjaan secara efisien dan juga inovatif. Pada malam harinya, Matteo lagi-lagi kembali bertindak aneh dengan pergi begitu saja tanpa memberitahu Rahel. Setiba di pertemuan tersebut, Dr. Gardet terus berusaha untuk mendengar apa sih sebenarnya yang dibicarakan oleh para mendiang. Terlihat juga kalau di tempat itu terdapat sebuah peta negara beserta peta kota yang sedang didiskusikan oleh mereka. Di saat yang bersamaan, secara tiba-tiba anaknya Isyam pun mulai terbangun di tengah malam demi bisa keluar dari rumah itu. Melihat fenomena yang aneh ini, istrinya Isyam hanya bisa berkata bahwa pihak sekolah pun sudah tidak sanggup lagi untuk mengurus anak mereka dan menyarankan agar ia bisa dipindahkan ke sekolah lain. Gak cukup sampai di situ, hal yang sama juga dialami oleh Marta alias istri dari si wali kota. Terlihat kalau Marta sedang mencoba melarikan diri dengan melompati pagar sebisa mungkin. Namun usaha itu tidaklah berlangsung lama setelah si wali kota sengaja menghentikannya. Ketika hari berganti, Bapak Wali Kota langsung curhat kepada Rahel tentang tingkah laku dari istrinya yang semakin lama semakin aneh. Dan memang benar, hal tersebut semakin diyakini oleh Rahel setelah ia sadar kalau suaminya itu sudah benar-benar pergi meninggalkannya. Di tempat lain, seorang penjaga keamanan terlihat baru saja menemukan Matteo beserta para mendiang yang lainnya. Di saat itu jugalah ledakan keras pun langsung terdengar secara jelas. Yang ternyata semua ledakan yang meledak di setiap sudut kota ini sengaja dibuat oleh para mendiang. Mereka semua datang ke jalan serta menuju ke terowongan demi mengarah ke suatu tempat yang belum diketahui pasti akan pergi kemana. Dalam kondisi yang kacau seperti ini, masalah yang sama juga dialami oleh si wali kota setelah ia sadar kalau istrinya sudah pergi entah dari kapan. Setelah dicari-cari, ternyata Marta sedang berada di jalanan bersama orang-orang yang juga senasib dengan dirinya. Mau dipaksa kayak gimana juga, Marta tetap saja tidak ingin pergi dan ia malah bertanya kepada suaminya, "Apakah kamu lelah sayang? Kalau lelah, mari ikut dengan kami." Yang tentu saja pertanyaan ini menandakan bahwa Marta sangat-sangat menolak untuk kembali ke rumah. Sementara itu, di lain kondisi, anaknya Isyam terlihat masih berusaha untuk kabur. Awalnya sih, istrinya Isyam ingin membiarkannya pergi ya, tapi si Isyam terus-terusan berkata kalau ia ingin menjaga anaknya selama mungkin. Terlihat kalau para mendiang juga sengaja datang untuk menjemput anaknya Isyam demi pergi ke suatu tempat. Lalu, scene berpindah kepada pihak militer yang sengaja melakukan pembalasan dengan cara meracuni mereka semua dengan bahan kimia. Usut punya usut, itu semua dilakukan demi meluapkan kekesalan atas segala ledakan yang sudah dibuat. Dari sini, tersisalah sedikit orang yang masih terus berjalan menuju ke suatu tempat secara bersamaan. Tapi sebelum kepergian tersebut benar-benar dimulai, Matteo sengaja menyempatkan dirinya untuk kembali kepada Rahel. Pada momen ini, Matteo menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi pada dirinya saat kecelakaan mobil. Yang secara gamblang Matteo berkata bahwa pada saat itu ia sedang bertengkar hebat dengan Rahel. Dan di saat Matteo berada di rumah, Rahel malah tidak terlihat sama sekali keberadaannya. Alhasil, ia pun sengaja pergi lagi untuk mencari Rahel yang sueknya Matteo malah mengalami kecelakaan. Mengetahui fakta inilah, Rahel hanya bisa terus-terusan menangis sambil terus mengikuti si mendiang suami yang terlihat berjalan pergi ke dalam terowongan. Di akhir film, pihak militer mengatakan bahwa para mendiang sudah dikembalikan ke atas kuburannya masing-masing. Yang dimana secara perlahan namun pasti mereka semua pun mulai menghilang dalam seketika. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film They Came Back 2004. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.